Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Justru karena aku memikirkan kehidupannya ke depan, aku tak setuju jika dia hidup bersama dengan Marvel. Ucapan Lord membuat George dan Davis fokus ke pria tua itu. Kenapa? Kenapa kau tak setuju dengannya? Kalian tahu kan, jika Marvel adalah bandar dari segala bandar, dia mafianya, ujar Lord. Mantan, dia sudah berhenti, ralat George meluruskan. Lord berdecak dan menatap sebal karena George memotong ucapannya. Aku tahu dia sudah berhenti. Lalu apa masalahnya? Tanya Davis. Lord beralih menatap menantunya. Masalahnya, kau menjebloskan Sanchez ke penjara. Kau membawa tuntutan bahwa dia juga bandar narkoba. Itu masalahnya. Davis yang ditatap tajam oleh mertuanya hanya biasa saja menanggapinya. Pria bermulut wanita itu memang pantas kumasukkan ke jeruji besi. Dengarkan dulu mertuamu itu, biarkan dia menyelesaikan apa yang akan dia sampaikan. George menyenggol tangan Davis agar tak menyela, sebab ia saat ini tengah penasaran dengan alasan Lord yang tak menginginkan Marvel menjadi menantunya. Lanjutkan. Davis dan George kembali terdiam dan fokus untuk mendengarkan. Sanchez membawa nama Austin sebagai sindikat juga. Lalu, Austin adalah bandar yang paling berhubungan dekat dengan Marvel. Davis dan George mengangguk kembali. Lalu, Austin sekarang menjadi buronan. Lord menggebrak meja di hadapannya saat mengucapkannya. Lalu, yang menjadi buronan kan Austin, bukan Marvel. Untuk apa kau bingung? Tanya George. Lord berdecak sebelum ia menjawab pertanyaan itu. Jika Austin tertangkap, ada kemungkinan Marvel juga akan terusut. Meskipun Marvel sudah berhenti, tapi jejak kejahatannya masih tetap ada. Lalu, di mana letak ketidaksetujuanmu tentang pernikahan mereka? Kau terlalu berputar tak jelas. George yang sudah kesal tak juga mendapatkan titik terang alasan Lord tak menyukai Marvel pun mulai kesal dan meninggikan suaranya. Kau masih tak paham? Tanya Lord. George menggelengkan kepalanya. Langsung saja pada intinya, kau terlalu berbelit mengatakannya. Aku tak mau Gaby menjadi janda di usia muda. Kalian kan tahu hukum seorang bandar narkoba bagaimana. Ditambah Marvel adalah mafianya. Tak perlu aku katakan, seharusnya kalian tahu itu. Ujar Lord frustasi dengan permasalahan yang ia hadapi saat ini. Kau kan juga ketua mafia, tunjuk George pada Lord. Mantan ketua mafia, ralat Davis. George melirik ke sahabatnya. Iya, maksudku itu. Kau seharusnya bisa membantu Marvel agar tak sampai ketahuan. Itu juga demi kebahagiaan anakmu. Kau jangan egois, biarkan anakmu hidup dengan pilihannya sendiri. Meskipun sakit tak dapat memiliki Gaby, tapi George tak ingin memaksakan diri. Jika aku bisa, pasti akan aku lakukan. Masalahnya adalah Austin tak akan segan-segan menyeret Marvel bersamanya. Dia tak akan membiarkan Marvel hidup tenang, sedangkan dia menderita. Dan Austin sudah jelas menjadi buronan pihak berwajib. Jelas, Lord. Sekalipun Marvel tak menjadi buronan, aku tetap tak menyetujuinya. Imbuhnya dengan nada penuh sesal dan frustasi. Kenapa? Davis dan George bertanya penuh antusias. Dia seorang pecandu, kalian tahu kan? Lord menatap satu persatu dua pria berumur yang sudah seperti sahabatnya juga. Mantan pecandu, George lagi-lagi meluruskan. Davis berdecak. Kenapa kau malah membela sainganmu terus? Siapa yang membela? Aku hanya meluruskan kesalahan yang diucapkan oleh Lord. Bela George. Sudah, diam. George dan Davis kembali terdiam. Meskipun Marvel seorang mantan pecandu, tapi ada konsekuensi yang pasti akan didapatkan olehnya. Bahkan dia menjadi seorang pemakai dalam waktu yang sangat lama. Aku hanya ingin menghindarkan Gaby, anakku, dari penyakit berbahaya yang bisa saja bersarang di tubuh Marvel.
Misalkan HIV, ada kemungkinan seorang mantan pecandu akan terserang penyakit itu. Jelas Lord menyampaikan alasannya. Bukannya George tak ingin memperjuangkan cintanya untuk mendapatkan hati Gabby, namun ia merasa tak ingin ikut campur dengan keputusan wanita itu. Ia sudah berusaha memberikan bukti bahwa dirinya peduli dan cinta kepada Gabby. Hanya saja ia memang tak suka mengatakan kata cinta. Geli saat mengatakannya, lebih baik membuktikannya. George menghargai keputusan Gabby yang memilih Marvel meskipun hatinya sakit dan hancur, tapi ia akan mengikhlaskan asalkan wanita yang ternyata ia cintai itu bahagia walaupun ia terluka. Jadi bagaimana? Apa kau mau membantuku? Tanya Lord mengulang kembali pertanyaannya pada George. Aku bukannya tak suka dengan Marvel, aku suka dengannya, tapi hanya sebatas menjadi teman Gabby, bukan menjadi suaminya. Aku bukannya egois memikirkan diriku sendiri, justru aku memikirkan masa depan anakku. Aku tak ingin dia menjadi janda di usia muda, dan aku juga tak ingin dia ikut terserang penyakit berbahaya seperti diriku. Aku tak tahu sampai kapan masih bisa hidup. Semakin hari tubuhku semakin lemah digerogoti oleh penyakit. Aku hanya ingin memastikan dia hidup bahagia dan ada orang yang menjaganya sebelum aku meninggal. Aku lebih percaya denganmu, George. George terdiam. Dia mencerna semua yang dikatakan oleh Lord. Dia juga ingin menjaga wanita yang ia cintai itu. Tapi sayangnya wanita itu sungguh keras kepala. Apapun yang dikatakan orang lain tak akan bisa merubah pendirian Gabby. George berdecak saat mengingat sifat Gabby. Katakan padaku bagaimana caraku agar Gabby mau menerimaku. Ia sekarang antusias ingin menolong Lord. Ia juga tak ingin masa depan Gabby hancur, apalagi membayangkan jika Gabby ikut terserang penyakit akibat perbuatan masa lalu Marvel yang seorang pecandu. Jangan lupa sifatnya yang keras kepala itu. Lord menopang kedua sikunya di meja. Ia memberikan isyarat dengan tangannya agar George mendekat. George paham. Ia berangsur maju dan siap mendengarkan saran dari Lord. Tiduri dia, cetus Lord dengan berbisik. Namun Davis yang tak mendekat juga masih bisa mendengar. George langsung menghempaskan tubuhnya hingga tersandar di sandaran kursi. Ia bergeleng kepala dan membelalakan matanya. Kau gila, anakmu sendiri kau jual kepadaku. Ia tak habis pikir dengan jalan pikiran Lord. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Aku sendiri juga bingung dengan sifat keras kepalanya itu. Mungkin dengan kau menidurinya, dia akan mempertimbangkanmu. George bergeleng kepala. Mana mungkin dia mau tidur bersamaku, bahkan dia selalu menghindariku. Aku akan menaruh obat padanya, maka akan dengan mudah kau mendapatkannya, celetuk Lord. Tidak, aku tak setuju. Aku tak mau menyentuhnya tanpa seizinnya. Aku bukan hewan yang tak memiliki moral, tolak George. Lord mengatupkan kedua tangannya. Ia mengiba pada George agar mau menolongnya. Kumohon, bantu aku sebelum aku benar-benar meninggalkan dunia ini, agar aku tenang meninggalkan anak-anakku di sini jika sudah ada orang yang bisa menjaga mereka. George memejamkan matanya sejenak, menghirup dalam-dalam oksigen untuk disalurkan ke dalam otaknya agar lancar untuk berpikir. Ia membuka kembali kelopak matanya. Aku akan membantumu, ujarnya. Ada angin sepoi-sepoi yang dirasakan oleh Lord. Serius, George mengangguk. Tapi tidak dengan cara licik seperti itu. Aku bukan Davis yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan istrinya. Davis yang disindir biasa saja karena apa yang diucapkan George memang seperti itu adanya. Lalu kau mau memikat Gabby bagaimana? Kau tahu sendiri, dia tak akan merubah pendiriannya. George mengedikkan bahunya. Kau pikirkan caranya, aku akan berjuang dengan caraku sendiri. Dapat atau tidak, yang pasti aku sudah mencoba membantumu.
George meninggalkan markas Cosa Nostra saat ia mulai jengah dengan Davis dan Lord yang terus menghasutnya agar mau menggunakan cara licik. Sebab Gabby akan sangat sulit ditaklukkan, walaupun dengan kata cinta yang diucapkan oleh George sudah basi dan terlambat jika mengatakannya sekarang. Blam, George membanting pintu mobilnya dengan kesal saat mengingat ide gila Lord dan Davis. Orang tua macam apa yang menjual anaknya sendiri pada seorang pria? Decaknya. George melajukan mobilnya, entah ia pergi kemana, yang pasti ingin menyegarkan pikirannya. Sedangkan di ruang bawah tanah Cosa Nostra, Lord dan Davis masih berbincang. "Sahabatmu itu, kenapa dia juga keras kepala sekali?" Lord berdecak saat pendapatnya selalu tak disetujui oleh George. Davis mengedikkan bahunya. "Memang seperti itu sifatnya. Bantu aku memikirkan ide agar mereka bisa bersatu." Davis mengibaskan tangannya seolah meremehkan Lord. "Kau masih memikirkannya?" Lord mengangguk. "Tentu saja mereka berdua sama-sama keras kepala. Jika tak menggunakan cara licik, aku takut mereka tak akan bisa bersama." "Kau tak perlu pusing. Jika George tak setuju, kita berikan obat keduanya. Beres kan? Dia orang yang bertanggung jawab, pasti tak akan lari setelah melakukan pada Gabby." Jelas Davis enteng tanpa beban. Bagaimana caranya? Davis lalu membisikkan rencana liciknya pada Lord, rencana licik untuk menjebak George dan juga Gabby agar saling menyatu. "Bagaimana?" tanya Davis dengan senyum liciknya. Lord bergeleng kepala. "Kau benar-benar licik."